Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kita senantiasa berusaha untuk menjalani setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, agama Islam membawa kemudahan pada umatnya. Kemudahan ini dapat dibuktikan dalam syariat puasa yang sedang kita jalani ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Sebelumnya Allah Ta'ala berfirman tentang orang yang sakit dan musafir yang dapat keringanan saat berpuasa. Allah berfirman, man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lainnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya diberikan keringanan bagi kalian untuk tidak berpuasa ketika sakit dan saat bersafar. Namun puasa ini wajib bagi yang tidak bersafar dan yang dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua adalah kemudahan dan rahmat Allah bagi kalian. Insyaallah pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan membahas 7 kemudahan dalam syariat ibadah puasa. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kemudahan yang pertama
bagi orang yang sakit, maka boleh baginya untuk mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari berikutnya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudahan yang kedua, bagi musafir jika berat dalam safarnya, maka boleh baginya mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Jika berpuasa itu berat saat safar, maka Nabi SAW memerintahkan untuk tidak berpuasa. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW ketika bersafar melihat orang yang berdesak-desakan. Lalu ada seseorang yang diberi naungan. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa orang ini? Maka orang-orang pun menjawab, ini adalah orang yang sedang berpuasa, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, bukanlah suatu yang baik jika seseorang berpuasa ketika dia bersafar. Namun jika safar tersebut penuh dengan kemudahan, misalnya perjalanan yang hanya sebentar dan ditempuh dengan pesawat terbang, maka baiknya tetap berpuasa karena lebih cepat terlepas dari kewajiban. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah keluar bersama Nabi SAW di beberapa safarnya pada hari yang sangat terik, sehingga ketika itu orang-orang meletakkan telapak tangannya di atas kepalanya karena cuaca yang begitu panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa kecuali hanya Nabi Muhammad SAW dan sahabat Ibnu Rawahah. Namun jamaah rahimakumullah, jika kondisi sudah sangat berat saat safar dan bisa mendatangkan mudarat, maka tidak berpuasa justru menjadi pilihan yang utama. Hal ini selaras dengan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersafar pada peristiwa Fathu Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah, dan beliau menuju Mekah di bulan Ramadan. Lalu ketika beliau sampai, atau ketika kami sampai di suatu lembah antara Mekah dan Madinah, dan orang-orang ketika itu masih dalam keadaan berpuasa, beliau meminta kepada sahabat untuk diambilkan segelas air. Lalu beliau mengangkat gelas tersebut atau bejana tersebut dengan tingginya, sehingga para sahabat melihat Rasulullah SAW. Lalu beliau meminum air tersebut. Lalu setelah beliau meminum air tersebut, kemudian ada yang datang kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagian orang ada yang tetap berpuasa. Maka Rasulullah SAW ketika mendapatkan kabar tersebut, beliau SAW bersabda, mereka itu adalah orang yang durhaka. Mereka itu adalah orang yang durhaka. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, yang lebih afdal adalah yang paling mudah baginya saat safar. Jika dalam puasa mendatangkan mudarat, maka tidak berpuasa lebih baik baginya dan lebih selamat. Bahkan puasa itu bisa berubah hukumnya menjadi haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat ini menunjukkan
bahwa jika ada mudarat maka terlarang untuk melakukannya. Jamaah rahimakumullah, kemudahan yang ketiga, bagi orang yang sudah tua renta maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, yaitu jika mereka tidak berpuasa, untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka dia boleh tidak berpuasa dan diganti dengan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Karena orang seperti ini disamakan dengan orang yang sudah tua renta. Kemudahan yang keempat, bagi wanita hamil dan menyusui, kalau berat berpuasa maka boleh baginya untuk tidak berpuasa, tetapi puasanya harus diqadha atau puasanya harus diganti di luar bulan Ramadan. Dan hukum qadha ini telah sabit di kalangan jumhur para ulama atau kebanyakan pendapat para ulama. Tetapi jika berat karena hutang puasa yang menumpuk, misalnya seorang wanita tahun ini dia melahirkan, lalu kemudian dia menyusui, tahun depannya lagi dia melahirkan, tahun depannya lagi dia melahirkan, dan terus seperti itu, karena ada wanita yang subur, maka kata para ulama boleh atasnya untuk menggantinya dengan fidyah, yakni satu hari yang ditinggalkan dia mengeluarkan bagi orang miskin untuk makanan atasnya. Kemudahan yang kelima, wanita haid masih boleh beribadah di bulan Ramadan, seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, mencari malam Lailatul Qadar, dan masuk masjid untuk mengikuti pengajian. Karena menurut pendapat yang paling kuat, wanita haid masih boleh masuk masjid. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر فانتهوا عما نهى عنه وحذر أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, lalu kemudahan yang keenam adalah salat malam tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Boleh dengan rakaat yang sedikit ataupun banyak. Dalilnya adalah sebuah hadis an Ibnu Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukum as-subha shala rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang salat malam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika salah seorang di antara kalian khawatir masuk subuh, maka tutuplah dengan 1 rakaat, maka itu jadi rakaat ganjil dan menjadi penutup sebelumnya.
Berdasarkan hadis ini, maka menjadi jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi jumlah rakaat salat malam. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, sesungguhnya salat malam tidak memiliki batasan jumlah rakaat tertentu. Salat malam adalah salat nafilah yang dianjurkan, termasuk amalan dan perbuatan baik. Siapa saja boleh mengerjakan meskipun sedikit rakaatnya, dan bagi yang mampu boleh juga mengerjakannya dengan rakaat yang banyak. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kemudahan yang ketujuh, boleh melakukan i'tikaf sunnah di bulan Ramadan walau hanya sebentar. Yang penting dilakukan di dalam masjid. Allah Ta'ala menyebutkan tentang syariat i'tikaf. Allah berfirman, wa antum aakifuna fil masajid, sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah berkata, Allah Ta'ala tidak mengkhususkan jangka waktu tertentu untuk beriktikaf dalam ayat ini, dan Rabbmu tidaklah mungkin lupa. Lalu Al-Imam Al-Mardawi rahimahullah mengatakan, waktu minimal dikatakan i'tikaf atau i'tikaf pada i'tikaf sunnah ataupun i'tikaf mutlak adalah selama disebut berdiam di masjid walau hanya sesaat. Sehingga jika ada yang bertanya, bolehkah beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan hanya pada malam hari saja? Maka jawabannya boleh. Karena syarat i'tikaf hanya berdiam di dalam masjid walau sekejap, baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, intinya ajaran Islam membawa kemudahan bagi para pemeluknya. Ada kemudahan yang diberikan untuk orang yang sakit, musafir, orang yang sudah tua renta, kemudahan wanita haid dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan, sampai pada kemudahan dalam sholat malam atau sholat tarawih dan i'tikaf walau hanya sebentar. Sekarang tinggal kita mau beramal atau tidak. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk beramal soleh di sepanjang bulan Ramadan ini, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di akhir khutbah ini kami mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena siapa yang bersalawat kepada beliau sekali maka akan dibalas 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.